Pengen resign kerja dan pensiun dini. Mungkin gak sih kita pensiun sebelum usia 55 tahun? Financial Independence Retire Early atau FIRE adalah sebuah gerakan yang belakangan ini banyak dibicarakan oleh influencer-influencer di YouTube, di podcast. Kenapa? Karena banyak orang ingin mempunyai tujuan keuangan financial independence, yaitu mandiri finansial, sehingga mereka bisa pensiun dini. Di zaman dulu, apalagi kita yang kerja di corporate, usia pensiun itu biasanya di usia 55 tahun. Belakangan ini, karena munculnya movement FIRE ini, banyak orang yang ingin retire atau pensiun lebih cepat dari usia 55 tahun. Karena mereka ingin menikmati hidup, karena telah bekerja sekian lama di hidup mereka. Apakah kamu salah satunya yang ingin pensiun dini sebelum usia 55 tahun? Kira-kira apa ya yang perlu kita persiapkan supaya kita bisa pensiun dini? Pada tahun 1992 ada terbit sebuah buku yang berjudul Your Money or Your Life, di mana dimulainya pemahaman soal financial independence dan retire early ini atau FIRE. Nah, pada konsep financial independence atau retire early ini dibahas bahwa kita telah menukar waktu kita untuk bekerja seumur hidup kita dengan mendapatkan uang atau salary. Nah, bagaimana kita bisa berhenti bekerja setelah mencapai cukup nominal atau cukup tabungan investasi sehingga kita bisa pensiun dini dan mulai melakukan pekerjaan apapun yang kita inginkan ataupun pensiun idaman kita atau melakukan apapun sesuai passion kita. Jadi bedanya adalah kita tidak bekerja untuk uang lagi, tetapi uang yang bekerja untuk kita, dan pada masa itu kita bisa melakukan hal apapun yang ingin kita lakukan di hidup kita. Karena kita tahu kita tidak bisa kerja selamanya, jadi kita juga harus menyiapkan satu tabungan atau satu investasi yang bisa bekerja untuk kita di masa tua kita, ataupun di masa ketika kita memutuskan untuk pensiun. Bisa jadi 10 tahun lagi, atau 20 tahun lagi, atau memang pas kita mau pensiun di usia 55 misalnya. Nah, itu bebas karena setiap orang punya tujuan hidup yang berbeda-beda, setiap orang ingin pensiun di waktu yang berbeda-beda. Ada yang ingin pensiun di usia 30, ada yang di 35, usia 40, dan sebagainya. Nah, jadi apa sih sebenarnya yang perlu kita persiapkan agar kita bisa pensiun dengan tenang? Pensiun dengan tenang ini maksudnya ya kita punya tabungan senilai X rupiah yang bisa memberi kita bunga investasi yang bisa menghidupi kita sehari-hari. Teman investasi adalah waktu. Semakin panjang time frame yang kita punya, kita bisa sedikit demi sedikit untuk menabung. Tapi semakin pendek time frame atau waktu yang kita punya, maka kita harus lebih giat lagi untuk mengumpulkan uang yang lebih banyak untuk mengisi investasi ataupun dana pensiun kita. Bagaimana mengatur keuangan untuk bisa mencapai financial independence? Oke, yang pertama adalah menabung sebelum berbelanja. Jadi setiap kali kita terima gaji, hal pertama yang kita lakukan itu adalah memindahkannya ke rekening investasi. Itu yang selama ini aku lakukan. Setiap kali terima income atau setiap kali terima gaji, aku punya beberapa rekening yang berbeda. Satu rekening untuk sebagai rekening penerima gaji atau income, satu lagi adalah rekening investasi. Jadi setiap kali gajian, aku langsung tentuin berapa persen yang mau diinvestasikan. Misalnya 20% atau 40%, aku langsung transfer dari rekening ini ke rekening investasi. Jadi sebelum uangnya aku pakai untuk membayar kebutuhan hidup atau untuk berbelanja, aku akan sisihkan untuk menabung dulu. Karena aku pernah ketika aku memutuskan untuk nabung di akhir, malah uangnya habis entah kemana dan gak bersisa lagi. Jadi mending kita sisihkan di awal untuk budget menabung ini. Yang kedua adalah hitung berapa dana yang kita butuhkan untuk pensiun. Nah, sebenarnya ini susah-susah gampang. Kenapa? Karena untuk tahu berapa nominal yang harus kita investasikan, pertama kita harus tahu dulu apa gaya hidup yang kita mau di masa tua kita. Yang kedua adalah berapa biaya hidup yang kita perlukan di masa tua kita.
Mungkin kita bisa membandingkannya dengan hari ini. Hari ini kalau misalnya kita single dan saat kita pensiun, apakah kita akan pensiun dengan pasangan kita? Jadi itu harus dikali 2 biaya hidup kita. Misalnya hari ini biaya hidup kita itu di angka 5 juta. Nah, kalau kita mau pensiun bareng pasangan berarti dikali 2 10 juta. Nah, 10 juta hari ini tentu berbeda dengan 10 juta di masa depan. Kita harus hitung dengan kalkulator investasi kira-kira angka 10 juta hari ini di masa depan itu jadi berapa angkanya. Nah, dari sana kita baru bisa menghitung berapa dana pensiun yang kita butuhkan seandainya setiap tahun kita ngambil bunganya aja. Nah, bunganya saja itu harus sebesar nilai 10 juta ini. Jadi simpelnya misalnya biaya hidup kita itu di angka 10 juta. Berarti kita harus punya berapa nih tabungan supaya bisa menghasilkan bunga 10 juta. Oke, kita asumsikan kita butuh 10 juta per bulan sebagai biaya hidup kita. Nah, sebenarnya kita harus menghitung inflasi kira-kira saat kita pensiun nanti mungkin 20 tahun lagi 10 juta itu akan jadi berapa. Nah, tapi simpelnya kita hitung aja, misalnya kita butuh 10 juta per bulan, 1 tahun 120 juta, jadi untuk dapat bunga 120 juta ini, berarti kita harus punya at least 3 miliar hari ini. Yang ketiga adalah, teman investasi adalah waktu. Seperti yang aku bilang tadi, kalau kita punya waktu yang lebih panjang, kita bisa lebih santai ngumpulinnya, tapi kalau waktu kita sudah mepet, maka kita harus lebih gencar lagi nih untuk mencapai nominalnya. Logika sederhananya, misalnya kita butuh 100 juta nih. Nah, kalau misalnya waktu kita itu 10 tahun, berarti kita per tahunnya tuh hanya perlu nabung 10 juta. Tapi kalau waktu kita mepet, kita hanya punya waktu 5 tahun untuk mencapai 100 juta, maka setiap tahunnya kita perlu menabung 20 juta rupiah. Nah, itu 2 kali lipatnya. Nah, makanya semakin cepat kita investasi, itu akan sangat membantu kita untuk lebih cepat mencapai ke financial independence kita. Nah, yang keempat adalah jangan lupa self-love. Kenapa ini penting? Karena financial independence itu adalah sebuah tujuan di masa depan yang ingin kita capai. Tapi kita jangan lupa juga untuk memberi reward ke diri kita sendiri yang sudah bekerja sekeras ini. Karena masa depan itu penting, tapi masa sekarang itu juga penting. Jangan kita kerja susah-susah untuk merencanakan masa depan dan kita lupa untuk mengasihi diri kita sendiri di masa ini. Makanya perlu banget kita juga untuk perhatikan self-love dan self-reward kita di masa ini. Aku sendiri punya budget untuk self-love setiap bulannya. Saat self-love terserah mau dipakai untuk apa. Kalau aku akan dipakai untuk me time. Biasanya aku me time sendiri ataupun bisa dipakai untuk pergi ke spa atau apapun yang itu yang bisa menyenangkan diri aku sendiri. Nah, jadi gimana nih teman-teman setelah mengetahui tentang financial independence? Apakah teman-teman mau untuk retire early? Tapi dengan retire early kita harus memperhitungkan semua hal. Kita juga bisa pensiun di usia 55 tahun, tapi back again, walaupun kita pensiun di usia 55 tahun, tetap butuh tabungan pensiun. Biar kita tidak membebani anak-anak kita, dan anak-anak kita itu tidak menjadi sandwich generation. Nah, jadi makanya penting untuk kita menabung sendiri untuk dana pensiun kita. So, see you on the next video.